kehadiran saya itu mendukung program ibu. Jangan sampai dikira saya itu justru mau mementahkan, enggak. Saya dari Komnas Perlindungan Anak, terima kasih Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ini kejadian serupa tidak terjadi. Iya. Dan saya kira tetangga di sini juga saya kira harus memberikan perhatian. Ya. Jadi jangan takut memberitahu kepada masyarakat, pamong di sini, RT, RW, kalau ada anak nangis terus, ya harus diperhatikan gitu. Pernah bilang manggil suami saya, om gitu, bapaknya Bani, adik aku mau dicekek ya. Iya, agak lama saya tarik, saya pisahin tuh, saya bilang kalau masalah berantem jangan sama anak, kasihan anak, saya bilang gitu. Halo sahabat anak Indonesia, bersama Nia di Berani Berita dan Opini. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Sekarang Nia lagi di OPT P2 TP2A Kota Depok, dan kita akan ngikutin kegiatan Bang Aris yang katanya akan bertemu salah satu anak korban kasus kekerasan fisik, dan kasusnya ini saat ini sedang viral teman-teman. Dan kita akan ngikutin kegiatannya, kira-kira Bang Aris ngapain aja, yuk. Pagi hari ini sesungguhnya kita akan berkunjung langsung di TKP ya, di rumah korban, sekaligus bisa kehadiran kami dengan Pak Kapolres, dengan Ibu, dengan Pak Kasat, unit PPA, itu sekalian membangun kesadaran masyarakat di lingkungan itu. Tapi karena memang keadaan tidak mengizinkan, anak ini juga masih atau korban masih harus mendapatkan perhatian, apalagi ini sedang menyusui dan sebagainya. Terima kasih Pak Kapolres, Ibu Kapolres, Pak Kasat ya, teman-teman media khususnya di unit PPA sudah memberikan perhatian terhadap peristiwa ini, dan saya mengapresiasi pertama-tama tentunya dengan kerja cepat ini. Tadi kami berbisik 5 menit saja terlambat Polres Depok untuk datang ke TKP, pelaku bisa dikeroyok massa dan sebagainya. Karena apa? Karena masyarakat tidak tega anak 7 bulan itu mengalami kekerasan yang sangat luar biasa. Jadi bukan hanya dicubit dan dimarah gitu ya. Kita lihat sampai giginya juga anak 7 tahun lah, 7 bulan ya. Sampai pada posisi yang mengerikan ya, masih tertinggal juga lebam-lebam dan sebagainya. Anak seperti itu kan tidak mungkin melawan, tidak mungkin memberikan reaksi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Atas dasar itulah, karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu menurut saya kehadiran kami untuk mensupport keluarga ini agar betul-betul bisa tabah lah menghadapi ini. Tetapi si pelaku, karena ini merupakan kejahatan luar biasa, kasus kekerasan luar biasa, maka tadi kami berbisik tidak ada toleransi terhadap kekerasan sesuai dengan prosedur hukum tentunya. Karena 2 alat bukti mungkin sudah dikuasai atau dimiliki oleh Polres Depok, saya kira tidak ada alasan untuk tidak meneruskan perkara ini, sekalipun itu orang tua kandung. Apalagi itu orang tua kandung, ancamannya berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat diancam minimal, kekerasan itu minimal 5 tahun dan bisa maksimal 15 tahun, apalagi ya kalau itu dilakukan oleh orang tua, bisa ditambahkan 1/3 dari pidana pokoknya. Jadi kasus-kasus kekerasan seperti ini tidak boleh ditoleransi. Kami tadi bersepakat, sangat luar biasa komitmen dari Pak Kapolres dengan jajarannya bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan. Nah, itu artinya sebuah komitmen di mana di wilayah Depok ini kasus-kasus kekerasan cukup tinggi. Kehadiran kami di sini dengan Pak Kapolres untuk mensupport keluarga ini supaya kita bisa memberikan dukungan moral terhadap khususnya pada anak yang menjadi korban ini.
Depok ini sudah dinyatakan 3 tahun yang lalu kalau tidak salah menjadi kota layak anak. Apa yang layak? Karena kasus-kasus kekerasan ya yang dilakukan oleh masyarakat di Depok sendiri cukup tinggi ya. Sementara kasus-kasus yang dilaporkan dan karena kerja cepat dari Polres Depok itu hampir ribuan ya kasus-kasus kekerasan yang karena tenaga juga dan untuk mengumpulkan bukti-bukti itu cukup lama, belum lagi pengembalian berkas-berkas yang dilakukan oleh kejaksaan itu mengakibatkan jadi banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan. Pertanyaan saya apa yang dilakukan pemerintah Depok terhadap kasus dan data-data yang terus meningkat? Menyiapkan pembiayaan untuk visum. Untuk pembiayaan visum untuk anak-anak, untuk perempuan, kami sudah tahun 2021 ini semuanya di-cover oleh pemerintah Kota Depok. Gitu. Jadi memang sama dengan Pak Sirait, sama ya Pak ya kita punya visi misi yang sama. Kalau untuk kerjasama selanjutnya nanti kami bisa sampaikan ke Pak Wali Kota, kami bisa advokasi untuk ke atas gitu. Seperti apa nanti kami akan tindak lanjut. Tapi untuk visi misi kita sama. Kita sama-sama sangat memperhatikan anak-anak sehingga 24 jam Pak kami 24 jam. Bahkan setiap kami terima laporan ya Dok ya, pada saat kami terima laporan jam 1 malam pun kami turun dari PPA. Kami tidak mengandalkan teman-teman yang di lapangan karena memang tidak semua, memang kami ada yang perempuan yang akan turun ke lapangan gitu ya Pak ya. Nah tapi kami dari PPA, Dokter Mami, saya dihubungi jam 1 malam, jam 2 malam, itu kami langsung turun gitu. Kami atas nama pemerintah Kota Depok, DPA PMK, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu anak-anak dan perempuan dalam kasus kekerasan ini gitu. Memang semua kita lakukan ya Dok ya, termasuk MOU, perjanjian kerjasama dengan rumah sakit untuk melakukan visum juga kami lakukan. Semua penanganan kami usahakan kepentingan terbaik untuk anak-anak. Kerjasama dengan Polres. Iya, kerjasama dengan Polres. Apapun kami kerjasamakan dalam hal komunikasi dengan Polres, kami tidak pernah putus. Saya mau mengatakan mau evaluasi ya, evaluasilah pemerintah Depok untuk kata layak anak itu melibatkan banyak komponen. Itu yang mengatakan supaya kita bisa memutus mata rantai kekerasan yang terjadi. Angkanya cukup tinggi. Bisa dibuktikan terkonfirmasi itu di Polres Depok itu lebih dari 2000-an yang sulit diselesaikan karena apa? Pemerintah Depok perlu mengevaluasi itu gitu loh. Itu yang mau saya katakan. Saya bukan mau mengatakan saya ini warga. Saya ketua Komnas Perlindungan Anak dan warga Tapos. Saya ingin tahu di tempat saya tempat bermain anak pun nggak ada. Kota layak anak itu salah satu bukan hanya sekedar memberikan infrastruktur, tetapi memberdayakan masyarakat. Adakah di sekolah-sekolah PAUD pun nggak ada Bu? Saya ini warga Depok. Ada Pak PAUD. Iya ada PAUD, maksudnya menanamkan bagaimana cara menangani anak-anak. Gitu. Jangan dibantah dulu Bu, Ibu nanti sama-sama aja sampaikan. Saya karena cinta masyarakat Depok, saya cinta karena saya datang ke sini gitu kan. Jangan dibantah dulu. Saya mau mengatakan mari kita evaluasi supaya itu berjalan dengan efektif, melibatkan pegiat-pegiat perlindungan anak, bukan hanya saja pemerintah yang melakukan, nggak akan mampu pemerintah. Karena ini kan banyak klaster yang harus dilakukan. Itu yang mau saya katakan. Kehadiran saya itu mendukung program Ibu. Jangan sampai dikira saya itu justru mau mementahkan. Enggak, 3 tahun yang lalu saya juga sudah ngomong. Sebelum ada pemilihan yang baru juga saya sudah ngomong, Bu. Saya itu berpartisipasi untuk itu. Sebagai warga Depok, Kecamatan Tapos. Buktikan, saya mau buktikan. Tapos, PAUD-nya di mana? Yang isinya itu ada memberikan pemberdayaan terhadap ibu-ibu yang ada. Enggak ada, saya warga Tapos, Bu. PAUD yang ada itu yang mengelola adalah PKK malahan, ibu-ibu yang ada di. Tapi kan koordinasinya kan di dinas PPPA toh. Nah gitu loh. Ini jangan dibantah dulu. Ibu bisa aja ngomong bantah apa yang saya omong. Saya mau menyampaikan ke atas kepedulian saja, gitu kepedulian. Saya mau katakan ini keras sekali loh. Saya mau katakan itu dan saya akan bertemu dengan Pak Wali Kota dengan kasus seperti anak 7 bulan dipukulin bapaknya. Ini bukan hanya sekedar tindak pidana biasa.
Luar biasa, Bu. Kalau ini dia hanya dibiarkan begini saja, terus besok berlalu, berita banyak gitu, terus tidak dilakukan tindak lanjutnya bagaimana, Bu? Itu loh maksud saya ya. Jadi bukan untuk menyalahkan, enggak. Justru saya sayang. Itu artinya kawan-kawan media, saya mau mengajak pemerintah Depok untuk mengevaluasi status kota layak anak itu dengan melibatkan pegiat-pegiat perlindungan anak, universitas, ya, pihak kepolisian, aktivis-aktivis, supaya bisa sama-sama melihat ini bagaimana menindaklanjutinya, gitu loh, Bu, ya. Nah, itu saya kira yang ingin saya sampaikan, dua hal itu atas kunjungan ini. Pertama, mensupport keluarga ini dan mensupport Polres Depok yang sudah kerja cepat ini supaya tidak ada toleransi terhadap kekerasan. Itu, Bu, nggak ada toleransi. Ini tidak boleh hanya sekedar dianggap sebagai tindak pidana biasa. Karena ini tindak pidana luar biasa, karena 7 bulan loh. Giginya, matanya, dan sebagainya hancur semua, lebam. Siapapun pasti tidak bersepakat dengan itu. Oleh karena itu kami tadi berkoordinasi bagaimana lewat pendekatan hukum itu bisa dilakukan secara adil dan bisa membuat efek jerah. Itu satu. Tentu itu kan karena kewenangan pihak Kapolres atau pihak penyidik. Tetapi sebagai Komnas Perlindungan Anak dan warga Tapos, saya ingin minta wali kota yang diwakili pemerintah sekarang untuk mengevaluasi kota layak anak itu sebagai bagian dari memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di wilayah Depok untuk melibatkan semua komponen yang peduli, termasuk saya sebagai warga Kecamatan Tapos ikut terlibat untuk memikirkan ini supaya ini kita bisa memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang ada di Depok. 52% loh, Bu, itu kekerasannya adalah kekerasan seksual. Mengerikan, itu bisa terkonfirmasi. Saya kan selalu bekerja sama dengan Kasat Reskrim Depok, Bu. Ya, itu justru 52% itu kekerasan seksual dan ada yang bentuknya incest juga. Gitu. Seharusnya pemerintah Kota Depok hadir di dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, jadi kritik saya ini untuk membangun ya, Bu, ya. Tolong sampaikan Pak Wali Kota. Saya kenal dengan Pak Wali Kota. Tapi kan kerjaan Pak Wali Kota bukan hanya satu ngurusin ini aja, tapi kan betapa pentingnya ada dinas-dinas itu. Saya berharap tadi itu adalah supaya dievaluasi. Memang sebuah kegiatan harus dievaluasi apapun itu. Saya hanya concern pada kota Depok itu sebagai kota layak anak itu harus dievaluasi. Apa yang kurang, apa yang belum dilakukan dan sebagainya. Masukan-masukan dari kita kan bisa gitu loh, Bu. Itu saya kira pentingnya begitu sehingga kita jadi komprehensif melihatnya. Kalau kita mau memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, maka kita harus bahu-membahu, nggak boleh sendiri. Saya sangat prihatin ya dengan kejadian seperti ini. Terus terang, Bu, ya di Kasat Reskrim khususnya di unit PPA itu ribuan yang nggak bisa terselesaikan karena selain tenaga kurang, bukti-bukti saksi-saksi kan sangat kurang dan sebagainya. Banyak yang ingin kita bantu juga Polres untuk memberikan paling tidak bukti-bukti petunjuk gitu kan dari apa yang dikerjakan Ibu. Tadi kan sudah bilang bekerja sama dengan itu yang kita harapkan. Karena penegakan hukum hanya ada pada Polres atau polisi. Saya nggak punya, saya hanya bisa memediasi, memberikan informasi gitu loh. Itu yang kita harapkan supaya betul-betul kota Depok itu layak anak. Jangan asal ada dibuat di situ kota layak anak tapi nggak layak gitu kan. Nah itu kan harus menerima kritik. Asal kritiknya membangun, bukan kritik politik ya. Saya bukan orang politik, Bu. Saya adalah seorang pecinta anak-anak saja gitu. Nah, kebetulan Pak Kapolres juga punya komitmen yang tegas, tidak ada alasan seperti yang saya katakan tadi. 5 menit saja tidak hadir Polres Depok, itu bisa dihakimi masa si bapaknya. Karena apa? Karena tidak mungkin dia lakukan itu kepada anak kandungnya sendiri, gitu loh, Bu, ya. Jadi jangan merasa bahwa saya itu ya orang Sumatera itu sama Pak Kapolres itu suaranya entah kemana-mana, Bu. Saya juga orang Sumatera. Nah, apalagi kan. Bukan hal biasa ya, seorang bayi 7 bulan dipukulin oleh orang tua kandung sendiri. Dan anak ini saya sampaikan kondisinya juga sudah mulai membaik, jadi biru-biru itu sudah mulai hilang. Sudah dikonseling ya dari yayasan.
sahabat anak Indonesia, tadi gimana? Udah ngikutin kegiatannya Bang Aris beserta Bapak Kapolres Kota Depok. Nah, semoga pelaku yang sudah melakukan kekerasan terhadap anaknya mendapatkan hukuman yang setimpal dan anaknya mendapat penanganan yang intensif dari pihak-pihak yang terkait. Itu tadi Berani Berita dan Opini. Saksikan terus. Nah, dan jangan lupa dukung Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Bye-bye.